Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan kami hari ini. Kami akan mendengar firman, berkati kami dari awal pertemuan hingga boleh berakhir. Urapi setiap kami tempat ini dan berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, langsung saja mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakannya bagi kita semua dan Bapak Ibu boleh bacakan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menyembah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, judul kita pada hari ini adalah Tuhan sumber kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, setiap hari, mungkin setiap kali kita bangun tidur, mungkin kita dalam keadaan kondisi yang berbeda. Ada hari ketika tubuh segar dan juga semangat yang penuh. Tetapi ada juga pagi ketika kita bangun dengan lelah, bangun dengan letih dan beban pikiran. Baik itu kita memikirkan ekonomi dan memikirkan untuk anak sekolah, mungkin memikirkan tugas-tugasnya untuk anak-anak muda yang sedang bersekolah. Kita memiliki masalah apa harus kita lakukan hari ini. Tetapi kita harus percaya dan juga kepada Tuhan bahwa kita harus berkata bahwa saya sanggup untuk hari ini. Firman Tuhan hari ini ditujukan tepat bagi orang-orang yang merasa lemah dan hampir menyerah. Ya, orang-orang yang merasa lemah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan yang hidup. Yang jadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimana Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita hari ini. Ya, firman Tuhan menyatakan dua kebenaran penting yang perlu kita renungkan bersama-sama di hari ini. Kita renungkan bersama. Yang pertama itu adalah Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang mengakui kelemahan mereka. Dari 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia tidak menyelamatkan ia juga menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Firman Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang paling hebat, tetapi kepada orang yang lelah dan tidak berdaya. Artinya apa? Artinya kelemahan bukan penghalang bagi Tuhan. Justru dalam kelemahan itu menjadi pintu masuk untuk Tuhan menolong saya dan saudara-saudara sekalian. Seringkali kita diajarkan untuk terlihat kuat, mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Mari kita harus mengakui kelemahan kita. Jika kita mengakui kelemahan kita adalah suatu langkah awal menerima kekuatan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar, bekerja, melayani Tuhan, dan juga kita hidup bersama-sama dalam suatu komunitas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin terkadang kita juga merasa lelah, baik itu secara emosional dan lain sebagainya, bahkan secara rohani juga. Sehingga firman Tuhan ini menghibur kita bahwa Tuhan tidak menghibur kelemahan kita, tetapi Dia datang untuk memulihkan setiap kekuatan, setiap
penderitaan kita, kelemahan kita. Jika kita merasa lemah, maka kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan kelemahan kita, Tuhan, saya lemah, tolong kuatkan saya. Kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan di saat kita lemah, kita lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Tidak begitu ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tapi di saat kita lemah, di saat kita merasa tidak berdaya, maka mari kita datang dan kita bergantung kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sumber pemberi kehidupan, Tuhan yang memberikan kemampuan, kekuatan yang baru daripada Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi mari kita bersama-sama untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, agar dalam setiap kelemahan kita itu Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nah, yang kedua, kekuatan baru diterima oleh mereka yang berharap kepada Tuhan. Itu kita lihat di ayat yang ke-31, di situ mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasif, ya, atau menyerah pada keadaan. Menanti berarti kita tetap percaya meskipun kita belum melihat jawaban, kita belum melihat hasil, tetapi kita tetap percaya dan kita mau melangkah maju. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, menanti berarti juga kita tetap setia meskipun dalam keadaan yang belum berubah, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Kita berjalan bersama Tuhan, kita jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita, walaupun kita meninggalkan Tuhan sekalipun, tapi yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan berjanji bahwa mereka yang berharap kepadanya akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, kita tahu burung Raja Wali ya, dia selalu berterbang tinggi, apalagi kalau saat ada badai, maka dia akan berterbang lebih tinggi lagi ke angkasa. Nah, walaupun dalam penderitaan. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, walaupun kita dalam penderitaan, tapi kita percaya, dalam keadaan lelah, tapi kita percaya bahwa dalam keadaan itu justru disitulah Tuhan akan mengangkat kita, disitulah Tuhan akan meninggikan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita berlari juga tanpa menjadi lesu. Kita maju terus dalam keadaan lemah, kita lesu, kita berjalan bersama Tuhan. Kita yakin, kita percaya Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang baik. Nah, kita berjalan juga tanpa lelah. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan tanpa lelah. Kita berjalan bersama Tuhan, kita jangan merasakan kelelahan. Tetapi mari kita menggunakan keadaan kita untuk terus melayani Tuhan. Nah, ini adalah gambaran atau kekuatan yang berkelanjutan, bukan kekuatan yang instan. Ya, instan artinya itu gampang-gampang ya. Nah, Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, tapi Ia memberi daya tahan untuk kita menjalaninya. Walaupun dalam keadaan hidup kita, jika kita mengikut Yesus, bukan artinya kita tidak memiliki masalah. Kita akan memiliki masalah, tetapi dari dalam masalah itu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dalam masalah itulah Tuhan membentuk karakter kita untuk menjadi lebih dewasa lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita juga merasa tidak mampu. Kita merasa saya tidak bisa. Terkhususnya untuk anak-anak muda, mungkin terkadang mereka berkata mereka mau datang kepada Tuhan, tapi mereka masih berkata, Tuhan, saya tidak bisa. Disuruh untuk melayani Tuhan, mereka bilang, saya masih muda, saya belum bisa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sekarang adalah waktu dan kesempatan untuk kita muda-mudi, kita mau melayani Tuhan. Ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan.
walaupun dalam penderitaan, tetapi kita harus tetap berusaha untuk melayani Tuhan. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31, ini mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk setiap hari ini tidak perlu kita cari sendiri ya. Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Tetapi bagaimana kita datang kepada Tuhan dan kita meminta kekuatan tersebut yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita jangan pernah merasa bosan untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita mau mendatang, kita mau membaca firman, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini kita merasa lelah atau kita merasa putus asa, nah firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber penolong, sumber kekuatan kita. Dia yang menciptakan kita, otomatis dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita juga harus berharaplah kepada Tuhan. Kita jangan berharap kepada manusia yang hanya bisa menghembuskan nafas. Karena kita berharap kepada manusia, maka akan mengakhiri dengan suatu kekecewaan. Nah, biarkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, Tuhan yang terus memimpin dalam kehidupan kita. Biar kita minta Roh Kudus, agar Roh Kudus yang mendiami diri kita. Nah, agar kita terus berada dalam kebenaran dan kita dalam kelemahan kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab jika kita melayani Tuhan dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, yang menjadi kesimpulannya bagi kita hari ini adalah mari kita terus melangkah untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari kita, bukan dengan kita mengenalkan diri kita sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, dan kita terus bersandar kepada Tuhan sebagai sumber pemberi kekuatan kita. Nah, kita tidak mengandalkan pribadi kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Nah, dan juga kita beriman kepada Tuhan, bahwa sumber Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Sebab tanpa Tuhan, maka kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang fana. Kita hidup tanpa Tuhan, maka semuanya akan binasa dan semuanya itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Sehingga yang menjadi penutup bagi kita adalah mari kita terus bersandar dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan adalah sumber penolong kita, dan kita jangan pernah untuk lelah datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita semangat, kita harus berlomba-lomba untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhan juga yang memberi kekuatan kepada kita. Jika kita datang kepada Tuhan, maka disitulah setiap kelemahan kita, kekurangan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam kelemahan kita, Tuhan akan menguatkan kita. Dalam penderitaan kita, Tuhan akan mengangkat kita, dan kita akan merasa tentram di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan singkat kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami belajar hari ini tidak hanya beroleh begitu saja Tuhan, tapi kami melakukan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.